Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas Zadut Talib fi Adabi Talab. Dan pada pertemuan terakhir kita telah mulai memasuki pembahasan tentang adabu at-talibi ma'a syaikhihi. Apa yang pertama? Ikhtiyaru syekhil mu'ahhal. Yang kedua, at-tawqiru wal ihtiramu lisyaikhi duna ghuluwin au itra'. Kita telah sampai halaman 15. Kali ini kita akan melihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghormati gurunya. Dan ini athar sudah kita baca, tapi kita akan menekankan satu poin yang ada dalam athar ini yang kemarin belum kita tekankan. Nah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-ustadz Abdul Hasan hafizahullah ta'ala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansar ya fulan halumma falnas'al ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahum al-yawma katsir faqala wa ajaban laka ya ibn Abbas atara an-nasa yahtajuna ilaik wa fin nasi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam man tara fataraktu dzalika wa aqbaltu 'ala al-mas'alah fa in kana la yablughunil haditsu 'anil rajuli faatihi wa huwa qailun fatawassadu ridai 'ala babihi fatasfirrihu 'ala wajhi wa 'ala wajhi turab fayakhruju fayarani fayaqul ya ibn ammi rasulillah ma ja'a bik ala arsalta ilayya faatiyak faqul ana ahqqu an atiyaka فأسأله عن الحديث قال فبقى الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال كان هذا الفتى أعقل مني رواه الحاكم وصححه. Nah, kali ini kita akan menyoroti satu potong kalimat yang ada dalam athar ini. Kemarin kita sudah baca secara lengkap. Apa itu? Yaitu kalimat fa in kana la yablughunil haditsu 'anil rajuli fa'atihi wa huwa qailun. Mana qail? Mana qail? Qailulah. Apa? Tidur siang. Ketika aku ingin belajar dari beliau, aku mendatangi beliau saat beliau sedang tidur siang. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Ketok-ketok? Tidak. Apa yang dilakukan oleh beliau? Fa'atawassadu ridai 'ala babihi. Maka aku tunggu beliau sampai beliau terbangun dari istirahatnya. Aku tunggu, aku letakkan sorbanku, aku jadikan itu sebagai wisadah, sebagai bantal. Dan aku tunggu beliau di depan pintu rumahnya. Aku berbaring di situ. Fatasfi ar-rihu ala wajhi wat-turab. Atau fatasfi ar-rihu ala wajhi at-turaba. Angin pun menghembuskan pasir ke mukaku. Dan aku tetap tunggu sampai guruku itu bangun. Itulah adab. Itulah adab. Sehingga dapatlah Ibnu Abbas ilmu yang seperti yang kita lihat. Karena gurunya merasa nyaman. Merasa ikhlas. Ketika memberikan ilmu kepada si murid. Karena muridnya tidak mengganggu waktu istirahat gurunya. Karena bagaimanapun juga suasana hati seorang guru itu berpengaruh
terhadap ilmu yang akan diberikan oleh si murid itu kepada oleh si guru itu kepada muridnya. Kalau muridnya itu beradab, beretika, maka guru pun akan lebih tulus dalam menyampaikan ilmu yang dia berikan kepada si murid. Maka kita dapatkan keberkahan dalam ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena begitulah cara beliau menghormati gurunya. Tidak gedor-gedor pintu. Ya, tunggu sampai keluar. Ya. Maka berapa kali kita sampaikan kepada para santri, kalau ada tamu di siang hari, sampaikan kepada tamu itu bahwa ini bukan waktunya bertamu. Ya. Di dalam rumah saja, antara anak dengan orang tua, itu ada etikanya kapan anak boleh masuk ke kamar orang tuanya. Ya. Di waktu-waktu istirahat tidak boleh dia ujuk-ujuk masuk kecuali setelah minta izin. Ya. Ba'da isya, ba'da zuhur, menjelang apa? Subuh. Itu padahal dalam rumah loh. Dalam satu apa? Rumah. Saja ada etikanya untuk masuk ke rumah, untuk masuk ke kamar orang tua dari anaknya sendiri. Apalagi orang lain. Apalagi orang lain yang bukan apa-apanya. Maka waktunya istirahat itu bukan waktu yang ideal untuk bertamu. Sama seperti telepon juga sama. Ya, para ulama menganalogikan telepon itu dengan bertamu. Ya. Antum berhak untuk tidak mengangkat telepon ketika telepon itu datang bukan pada waktunya yang pas. Seperti tuan rumah berhak untuk tidak membuka pintu rumah kalau tamunya datang bukan pada waktunya. Dan itu bukan bagian dari tidak menghormati tamu. Itu bagian dari memberikan pendidikan, arahan, pelajaran kepada si tamu. Ya. Kadang-kadang ada orang telepon jam 2, jam tengah 3. Ya. Dan ketika suatu saat diangkat ternyata bukan masalah yang genting. Lain kalau masalah genting. Ya. Ini saya mau nyemplung sumur. Gimana solusinya itu kan lain masalah. Atau kayak ada orang datang genting banget. Ya. Mau ngasih kabar ini anak kamu kecelakaan, itu kan lain masalah. Na'udzubillah min dzalik ya. Tapi bukan sesuatu yang genting, alias masih bisa ditunda. Mau ngundang ustadz, ya ngundang ustadz kenapa harus jam segini? Ya. Kan bisa nanti sekalian ba'da asar. Ya. Ini namanya adab. Ini namanya etika. Ya. Ini yang ingin kita garis bawahi dari asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Wa qala Harmalah rahimahullah wa huwa min kibari talamidz Syafi'i rahimahullah. Sami'tu Syafi'i yaqulu wa dzakara lahu ashabul hadisi wa dzukira lahu ashabul hadisi wa annakum la yasta'miluna al-adaba. Faqala ma a'lamu anni akhadtu syai'an minal hadis walal Qur'an awin nahwi awi ghairi dzalika minal asya'i mimma kuntu astafidu illa ista'maltu fihi al-adab wa kana dzalika tab'i ila an qadimtul madinata fara'aitu min malikin ma ra'aitu min haibatihi wa ijlalihi lil ilmi fastadtu min dzalika hatta rubbama akuna fi majlisihi fa asfahul waraqata tasaffuhan raqiqan haibatan li alla yasma'u waqaha li alla yasma'a waqaha. Nah, ini adab yang diajarkan atau dipraktekkan oleh Imam Syafi'i.
kita akan mengetahui dari apa yang dilakukan Imam Syafi'i ini bagaimana ilmu beliau itu bisa berkah. Sampai sekarang kita bisa nikmati ilmu beliau. Padahal ulama yang hidup di zaman beliau itu apa ya cuma beliau? Banyak. Ulama yang hidup di zaman Imam Syafi'i itu banyak. Tapi bagaimana ilmu Imam Syafi'i bisa kita nikmati sampai sekarang? Jadi awalnya itu kisah yang dituturkan oleh Harmalah. Harmalah itu salah satu muridnya Imam Syafi'i. Beliau cerita, Harmalah cerita bahwa Imam Syafi'i pernah diceritani ada sebagian orang belajar hadis tanpa adab. Tanpa adab. Annahum la yasta'milunal adaba. Jadi ada orang mengeluhkan kenapa kok ada sebagian orang belajar hadis kok nggak pakai adab gitu loh. Maka kemudian apa komentarnya Imam Syafi'i? Ma a'lamu anni akhadtu syai'an minal hadithi walal qur'ani awin nahwi aw ghairi dhalika minal asya'i mimma kuntu astafidu illa ista'maltu fihi al-adab. Apapun yang aku pelajari, entah itu ilmu hadis, entah itu ilmu Al-Quran, entah itu ilmu nahwu, atau apapun yang bermanfaat buatku, selalu aku pelajari dari guruku dengan adab. Jadi beliau tidak beda-bedakan apakah ini ilmu tafsir, apa hadis, atau adab, atau nahwu, atau apapun yang bermanfaat. Selalu aku pelajari ilmu-ilmu tadi dari guruku menggunakan adab. Tidak ada satupun yang aku pelajari tanpa adab. Wa kana dzalika tab'i ila an qadimtul Madinah. Itulah karakterku sampai aku tiba di kota Madinah. Berguru sama siapa? Sama Imam Malik. Sampai di Madinah, fara'aitu min Malikin ma ra'aitu min haibatihi wa ijlalihi lil ilmi. Sampai aku di Madinah, aku melihat guruku ini sangat berwibawa. Jadi Imam Malik itu kalau sudah mau ngajar, itu sampai baju pun beliau perhatikan. Diperhatikan betul bajunya yang bersih. Ya. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Beliau pakai baju yang bersih, yang rapi, itu bukan dalam rangka untuk menonjolkan, menyombongkan diri, bukan. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan apa yang akan disampaikan. Yang akan disampaikan Quran, hadis, sesuatu yang mulia. Maka cocoknya ya dengan baju yang bagus pula, yang cocok dengan sesuatu yang mulia tersebut. Cara bicaranya Imam Malik, ya. Nah, ketika Imam Syafi'i melihat betapa berwibawanya Imam Malik, maka fasdadtu min dzalik, maka semakin bertambah etika dan adabku kepada beliau. Jadi sebelum Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik itu sudah beretika. Tapi begitu ketemu sama Imam Malik, maka etikanya semakin tinggi. Beliau ceritakan bagaimana hatta rubbama akunu fi majlisihi fa asfahul waraqata tasaffuhan raqiqan. Sampai kalau aku sudah duduk di majelisnya, aku mau buka kertas, mau buka itu pelan-pelan sekali. Haibatan, dalam rangka aku segan, merasa hormat li alla yasma'a waq'aha, supaya beliau Imam Malik tidak dengar suara apa? Suara kertas srek gitu. Saking aku hormatnya kepada beliau. Coba sekarang antum bandingkan dengan adab apa? Jamaah pengajian atau adab santri kepada gurunya, gimana coba? Ya. Oh, gurunya ngomong malah dolanan apa? HP. Ya. Menguap sembarangan di depan gurunya. Ya. Ngobrol sama sampingnya, nggak konsentrasi. Ini kalau di zaman Imam Malik mungkin sudah disuruh keluar itu dari
majelis. Ya. Betul-betul konsentrasi dengan apa yang disampaikan. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas tadi itu sedikit banyak mengganggu konsentrasi guru. Ya. Antum nanti kalau sudah merasa jadi guru nanti, kalau antum nanti sudah jadi guru, antum akan merasakan bagaimana tingkahnya jamaah, tingkahnya murid itu mengganggu apa? Konsentrasi. Ya. Orang yang sedang konsentrasi menyampaikan materi itu butuh konsentrasi enggak? Butuh. Konsentrasi kepada tema yang dibahas, konsentrasi dalam menyusun kalimat yang diucapkan. Ketika kita bicara itu kan harus menyusun kalimat, mana subjek, mana apa? Predikat, mana objek. Berapa kalimat kira-kira dalam satu pelajaran? Ratusan kalimat. Bagaimana mengatur kalimat-kalimat tadi secara rapi itu kan butuh konsentrasi. Supaya nggak kebalik-balik antara subjek dengan objek. Nanti jadi kebalik, santri makan roti seharusnya akhirnya roti makan santri. Karena tidak apa? Konsentrasi. Nah, ketika ada pola, ada tingkah dari santri di dalam kelas yang membuat guru menjadi konsentrasi berkurang, akhirnya guru itu salah ngomong, ada sesuatu di dalam hati. Di dalam hati guru itu kepada si santri. Itu yang berpengaruh nanti kepada, salah satu yang berpengaruh kepada keikhlasan guru dalam menyampaikan ilmu, dan nanti berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang dirasakan oleh si santri. Ya. Maka hati-hati santri yang sering membuat jengkel apa? Guru. Ya, Anda bisa hadir di majelis, akan tetapi keberkahan yang Anda dapatkan dengan keberkahan yang didapatkan oleh murid lain yang beradab, yang tidak pernah membuat guru jengkel, itu pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Jadi bukan masalah melanggar atau tidak melanggar saja, tapi nanti berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang antum dapatkan. Begitulah para ulama kita memberikan contoh. Nah, وقال الربيع بن سليمان رحمه الله وهو كبار تلاميذ الشافعي رحمه الله كذلك والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. Nah, kalau tadi Imam Syafi'i adabnya kepada siapa? Imam Malik. Sekarang kita lihat bagaimana adabnya muridnya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Begitulah namanya silsilah. Ya. Ketika murid menghormati gurunya, nanti saat murid itu jadi guru, maka akan dihormati oleh muridnya. Ketika Imam Syafi'i menghormati Imam Malik, maka murid-muridnya Imam Syafi'i pun menghormati Imam Syafi'i. Contohnya adalah murid Imam Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' ibn Sulaiman rahimahullah, wa huwa min kibari talamidhi Syafi'i rahimahullah, termasuk murid seniornya Imam Syafi'i. Wallahi, demi Allah, majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'iyyu yanduru ilayya haibatan lahu. Demi Allah, saya itu enggak berani minum apa? Minum air ketika Imam Syafi'i melihat saya. Kenapa? Karena segennya hormatnya aku kepada beliau. Coba sekarang ketika pengajian, bukan cuma minum, ngopi. Ya, ngopi di hadapan guru. Ya. Santai, bukan hanya ngopi, medang. Ya, medang itu ngopi plus gorengan. Bayangkan. Ya. Ini bukan lagi cerita seorang memang lagi duduk santai, bukan. Kalau lagi duduk santai ya tidak ada masalah. Bahkan bisa jadi Ar-Rabi ini mungkin juga bahas lagi santai gitu loh. Saya tadi lagi ngomong, orang lagi pengajian gitu loh. Orang lagi pengajian. Itu enggak layak untuk seperti itu. Ya, santai sekali, seakan-akan tanpa ada beban. Ya, seakan-akan tanpa ada beban. Santai aja.
buka apa namanya, permen, ya. Dilihat gurunya malah tambah pelan-pelan bukanya. Ya seperti itu adabnya. Kalau memang terpaksa. Karena untuk menghilangkan apa? Ngantuk. Ya jangan pas dilihat sama guru. Caranya gimana? Ya terserah antum caranya gimana. Ya. Termasuk juga ngantuk dalam majelis. Apa? Ngantuk dalam majelis. Itu jangan dibiasakan. Kalau sekali 2 kali no problem lah, yang namanya manusia itu ya kadang-kadang ada gangguan ini. Setiap majelis ngantuk itu menunjukkan kurang etika. Terus bagaimana? Wudu. Ya. Ngantuk lagi, wudu lagi. Ngantuk lagi, wudu lagi. Sampai hilang itu ngantuknya. Anda sudah sampaikan berkali-kali. Berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang antum dapatkan. Jadi ketika murid ngantuk dan sering ngantuk di majelis, bagaimana perasaan guru? Apa perasaan guru kira-kira? Jengkel. Ini murid gak sopan ini. Ini murid kurang sopan. Ada perasaan seperti dalam hati guru kepada si murid. Dan itu berpengaruh nanti kepada keberkahan ilmu yang didapatkan. Sering telat juga berpengaruh. Ya. Ini sudah diingatkan kemarin kok telat lagi. Sudah diingatkan kemarin kok telat lagi. Itu nanti akan berpengaruh kepada suasana hati guru saat mengajar murid tersebut. Ya. Maka ayo ikhwah, adab itu nanti akan berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang antum dapatkan, yang kita dapatkan. 6. Wa qala Abu Zakaria al-Anbari rahimahullah, syahidtu janazata Husain al-Qubbani fasalla alaihi Abu Abdillah al-Buzanji falamman sarafa qudimat dabbatuhu fa akhadha Abu Amr al-Khafafi bilijamihi wa Ibnu Khuzaimah imamul a'immah birikabihi wal Jarudi wa Ibrahim bin Abi Talib yasuyani alaihi siyabahu famadu falam yukallim wahidan minhum. Nah, ini kisah tentang ulama yang sangat berwibawa, namanya Abu Abdillah al-Bushanji. Siapa? Abu Abdillah al-Bushanji. Suatu hari Imam Abu Abdillah al-Bushanji ini menyolati jenazahnya Husain al-Qubbani. Jadi Husain al-Qubbani wafat, terus disolati sama antara lain Imam Abu Abdillah al-Bushanji. Selesai sholat, quddimat dabatuhu, maka tunggangannya pun didekatkan kepada beliau. Lihat, fa akhadha Abu Amr al-Khaffaf bilijamihi. Lihat murid-muridnya Abu Abdillah al-Bushanji, bagaimana yang mereka lakukan. Masing-masing berusaha memberikan khidmah, masing-masing berusaha memberikan servis kepada gurunya. Abu Amr al-Khaffaf akhadha bilijamihi, megangi apanya? Megangi talinya. Tali apa? Tali tunggangan itu kan, tunggangan diikat, ya. Ada yang megangi itunya. Wa Ibnu Khuzaimah imamul a'immah birikabihi. Sedangkan Ibnu Khuzaimah itu ulama yang mendapatkan gelar imamul a'immah. Apa itu? Imamnya para imam. Bukan gelar imam, tapi gelar imamnya para imam. Berarti levelnya sudah jauh tinggi di atas para imam yang lain. Beliau merapikan pelananya. Merapikan apa? Pelananya. Rikab. Wal Jarudi wa Ibrahim ibnu Abi Talib yusawwiyani alaihi thiyabahu. Adapun 2 ulama yang lainnya, yaitu Al Jarudi dan Ibrahim ibnu Abi Talib, mereka merapikan kain yang ditaruh di atas pelana tersebut. Masing-masing berusaha untuk memberikan khidmah, servis buat gurunya. Famadha falam yukallim wahidan minhum. Setelah itu kemudian
Abu Abdillah Al-Bushanji itu naik kemudian jalan tanpa bicara sedikit pun kepada murid-muridnya yang tadi menyiapkan kendaraannya Abu Abdillah Al-Bushanji. Dan mereka enggak protes. Kok enggak mengucapkan jazakallah khairan ya? Enggak ada sama sekali mereka protes dengan apa yang dilakukan oleh gurunya. Wallahu alam, mungkin Al-Bushanji itu sedang tergesa-gesa sehingga enggak sempat untuk apa? Menyapa siapa? Murid-muridnya mungkin. Ya. Seharusnya murid itu memberikan uzur. Apa uzur? Mencarikan alasan. Oh, mungkin ada ini, oh mungkin ada ini, mungkin ada ini. Dan memang seorang murid itu ketika dia menservis berkhidmah kepada gurunya itu bukan dalam rangka untuk menunggu ucapan apa? Jazakallah khair. Ya. Apa yang Allah rekam di dalam Al-Quran ketika menceritakan calon penghuni surga? La nuridu minkum jazaan wala syukur. Calon penghuni surga itu kalau ngasih sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain, itu mereka tidak menunggu jazaan. Apa jazaan? Balasan. Wala syukur. Dan juga tidak menunggu ucapan terima kasih. Kenapa? Innama nut'imukum liwajhillah. Karena yang mereka cari adalah wajah Allah Azza wa Jalla. Balasan dari Allah, bukan balasan dari manusia. Walaupun etikanya, kalau kita yang dibaiki, maka etikanya kita mengucapkan jazakallahu khairan. Jadi kita bicara dari dua sisi. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, gak usah nunggu mengharap balasan atau ucapan terima kasih. Tapi kalau orang lain berbuat baik kepada kita, maka harusnya kita mengucapkan jazakallahu khairan dan berbuat baik, membalas kebaikannya. Nah, waqala Ishaqus Syahid rahimahullah, kuntu ara Yahya al-Qattani yusalli al-'asr. Yusalli al-'asr. Kuntu ara Yahya al-Qattani al-Qattana yusalli al-'asra thumma yastanidu ila asli manarati masjidin fayaqifu bayna yadayhi Ali ibn al-Madini wa Syadzakuni wa Amr ibn Ali wa Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa ghairuhum yastami'una al-haditsa wa hum qiyamun ala arjulihim ila an tahina salatul maghrib la yaqulu li ahadin minhum ijlis wa la yajlisuna haibatan wa i'dhaman. Ini ajaib ini. Ya. Ada ulama namanya Yahya Al-Qattan. Siapa? Yahya Al-Qattan. Salat asar di masjid. Setelah salat asar, beliau senderan di tiang. Senderan di tiang. Enggak lama kemudian datang nama-nama berikut ini dan semuanya ini ulama besar. Siapa? Ali ibnul Madini, Asy-Syadzakuni, Amr ibnu Ali, Ahmad ibnu Hanbal. Ini cukup untuk menggambarkan kebesaran ulama ini. Siapa? Ahmad ibnu Hanbal, Yahya ibnu Ma'in wa ghairuhum. Berarti enggak cuma 5. Ya, tidak cuma 5. Disebutkan 5 ini karena 5 yang paling terkenal. Ya, jadi ulama yang 5 ini semuanya selevel 11-12 sama Imam Ahmad lah kira-kira. Gurunya siapa tadi? Yahya Al-Qattan. 5 orang ini mereka datang ingin mendengarkan hadis, ingin belajar dari Imam Yahya Al-Qattan. Kapan waktunya? Ba'da asar. Wahum qiyamun ala arjulihim. Yahya Al-Qattan duduk, 5 ulama dan teman-teman itu semuanya berdiri. Ya. Kenapa berdiri?
Karena belum dipersilahkan duduk. Itu namanya etika. Kadang ada orang ujuk-ujuk langsung duduk gitu saja loh. Siapa yang nyuruh ente duduk? Ya. Wa hum qiyamun ala arjulihim ila an tahina salatul maghrib. Mereka berdiri dengerin apa yang disampaikan oleh Yahya Al-Qattan sampai maghrib. Dari kapan? Pada asar. Berapa jam? 2 jam. Apa mereka mengeluh? Apa mereka mengeluh? Ya. Tidak. La yaqulu li ahadin minhum ijlis. Yahya Al-Qattan tidak mengatakan kepada salah satu di antara mereka ijlis, mungkin lupa. Mungkin apa? Lupa. Ya. Saking konsentrasinya untuk ngajarin ilmu. Wala yajlisuna haibatan wa i'zama. Dan tidak ada satupun dari orang-orang mulia tadi itu yang duduk karena segen, hormat kepada gurunya. Karena gurunya belum mempersilahkan untuk duduk. Nah ini ada sebagian orang bertamu belum dipersilahkan untuk masuk sudah blus. Mana adabnya? Mana etikanya? Ya. Wong ini para ulama tadi belum dipersilahkan duduk saja nggak berani duduk. Nah ini nggak dipersilakan untuk masuk sudah apa? Masuk makblus sampai kaget tuh kok melebu. Ya. Etika jemaah. Ya. Etika harus kita perhatikan etika tersebut. Ya. Termasuk kalau misalnya antum bertamu, ya. Belum dipersilakan untuk makan ya jangan makan. Belum dipersilakan untuk minum ya jangan minum. Kecuali kalau sudah dipersilakan. Ya. Kalau dipersilakan silakan. Ya. Silakan dinikmati kalau memang sudah dipersilakan. Kalau belum tunggu. Ya. Kalau nggak dipersilakan ya enggak apa-apa. Mungkin kita bertamu bukan untuk makan dan minum. Ya. Kita bertamu punya keperluan seperti ini sama ustaz kita, sama guru kita. Ya. Ya kalau misalnya disuruh makan minum ya itu bonus lah. Ya, itu bonus rizki minallah. Ya. Rizki dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini etika. Nah. Qala Abu Mus'ab rahimahullah kanu yazdahimuna ala babi malikin hatta yaqtatilu minas siham. Wa kunna idza kunna 'indahu la yaltafitu dha ila dha qailuna bi ru'usihim hakadha wa kanat as-salatinu tihabah wa kana yaqul wa kanat as-salatinu tihabah tahabah wa kana yaqul la wa na'am wa la yuqalu lahu min aina qultadha. Nah, ini adabnya murid-muridnya Imam Malik. Abu Mus'ab rahimahullah bercerita, salah satu muridnya Imam Malik, kanu yazdahimuna ala babi Malikin. Murid-muridnya Imam Malik itu berdesak-desakan di depan pintunya Imam Malik. Ya, bisa pintu rumah, bisa pintu masjid. Intinya mereka itu kalau butuh sesuatu mereka akan berdesak-desakan hatta yaqtatilu minaz ziham. Antum jangan pahami secara letterlek. Yaqtatilu itu dari kata qatala, memang betul. Ya, mujarradnya itu qatala, tapi bukan berarti apa? Bunuh-bunuhan, bukan. Ya, yaqtatilu itu saking apanya? Saking berdesak-desakannya, saking banyaknya, empet-empetan lah bahasa kita. Ya. Saking penuhnya, saking padatnya sampai mereka berdesak-desakan. Dan lihat adabnya. Wa kunna idza kunna indahu la yaltafitu dza ila dza. Dan kalau kami sudah di majelisnya beliau, tidak ada satupun yang tengok-tengok. Ya. Kita kan kadang kayak gitu, nggak paham, langsung tanya saat itu juga sama teman. Ini maksudnya bagaimana? Jawab cikiki sambil ketawa. Itu nggak beradab itu. Ya. Kalau sudah memang betul-betul di majelisnya seorang guru, sudah konsentrasi, tidak tengok-tengok, tidak tanya-tanya,
Kalau nggak paham gimana? Nanti tanyanya ada waktu bertanya, bukan di majelis. Tuh nanti kalau lupa gimana? Kasih tanda. Ya. Begitu para ulama kita dahulu nyontohkan. Misalnya nih ada satu kalimat yang nggak paham, kasih tanda. Nanti setelah ustadznya keluar atau sebelum ustadznya keluar, kalau mau ditanyakan sama ustadznya, di akhir pelajaran tanya sama ustadznya. Ya. Kalau pengen tanya sama teman, nanti setelah ustadznya keluar, tolong dong, ini ada, anak nggak paham satu kata ini, satu kata ini, satu kata. Satu-satu ditanyakan, tidak masalah. Bukan saat majelis ditanyakan kepada temannya, akhirnya si ustadz itu merasa, ini kok anak lagi ngajar, dia ngobrol sendiri. Padahal walaupun maksudnya apa? Baik, ingin bertanya, belum paham. Ya. Semuanya, matanya, ya, konsentrasinya tertuju kepada Imam Malik semuanya. La yaqulu la yaltafidu dza ila dza. Tidak ada satupun yang menengok kepada temannya, qailuna bi rusim hakadha. Mereka semuanya kepalanya konsentrasi kepada Imam Malik. Wa kanatis salatinu tahabuhu. Dan pemerintah, penguasa semuanya segen kepada Imam Malik. Gak ada yang berani nyuruh-nyuruh kayak gini. Apalagi mengintimidasi, gak berani mereka. Kenapa? Karena para ulama saat itu mereka lah sebenarnya yang sangat disegani oleh masyarakat. Kalau ulama itu disegani bukan karena jabatan. Kalau jabatan itu 5 tahun, setelah itu kalau nambah ya 5 tahun lagi sudah. Setelah dia turun dari jabatan, apa kira-kira dihormati saat dia menjabat? Hah? Tidak. Berarti dihormatinya karena jabatan. Kalau ulama tidak. Ulama selama beliau itu mengamalkan ilmunya, maka dia akan dihormati sampai kapanpun. Gak ada istilah pensiun ulama. Apa ada pensiunan kiai? Ya, tidak ada. Ya, sampai meninggal sudah. Dan Imam Malik adalah orang ulama yang berpegang dengan prinsip. Ya. Enggak ya enggak. Iya ya iya. Boleh ya boleh, enggak boleh ya enggak boleh. Salah ya salah, benar ya benar. Enggak ada yang menyetir beliau. Makanya para sultan, para penguasa takut. Takut di sini dalam arti hormat. Ya. Dengan wibawanya Imam Malik, gak ada yang berani yang bisa menyetir beliau. Kalau memang hukum syar'inya A ya A. Gak kemudian jadi B karena dapat apa? Dapat duit, dapat amplop, terus jadi B gitu. Enggak. Apalagi kampanye. Wah, gak ada. Itu pada saat itu. Wa kanatis salatinu tahabuhu. Wa kana yaqulu la wa na'am. Jadi kalau ada orang tanya, Imam Malik ini boleh enggak? La. Ini gimana? Na'am, boleh. Wala yuqalu lahu min aina qulta dza. Dan tidak ada satupun yang berani bertanya, ini dalilnya apa? Oh, berarti anak enggak boleh nanya-nanya Ustaz dalilnya apa? Boleh. Kalau antum ragu. Tapi orang kan kalau sama Imam Malik kira-kira apa ragu? Oh, ini sudah apa namanya, sudah tersohor kemana-mana dan sudah terbukti keilmuannya. Apalagi suasananya sedang ramai. Suasana ramai, coba tanya dalil. Ini sudah ngantri, habis ini sudah habis ini. Sudah mereka tanya gantian, tanya gantian. Kalau namanya orang sedang ramai kayak gitu ya, antara boleh tidak, halal, haram, sudah. Lain masalahnya kalau sedang majelis, ya, sedang majelis memang betul-betul sedang menjelaskan tentang hukum sesuatu. Ya, misalnya hukum perbuatan A, hukum fikih A misalnya. Itu ya akan dijabarkan luas-luasnya. Jadi makomnya, apa makom? Suasananya itu beda. Ya, situasi dan kondisinya beda. Situasi dan kondisi ketika lagi ngajar di majelis, situasi dan kondisi ketika sedang berfatwa itu beda. Kemudian ketika sedang berfatwa pun juga suasananya bagaimana. Kalau kayak ini kanu yasdahimun, saking apanya?
padatnya sampai dasar usahakan, ya nggak cocok tuh tanya, Syekh ini dalilnya gimana? Sahih nggak? Ya. Siapa yang mensohehkan? Ya. Kalau ayat Al-Quran surat apa, ayat berapa, terus halamannya di mana? Nggak beretika itu namanya. Ya. Karena momennya tidak pas. Ya, momennya tidak pas. Dan seandainya akan tanya dalil pun juga harus tanyanya dengan etika. Ya. Jadi jangan bicara itu sekarang kayak nggak percaya gitu loh. Itu benar nggak Ustaz itu dalilnya itu Ustaz? Ini kan kayak apa ya? Kayak meragukan gitu loh. Kalau mau tanya ya Ustaz Afwan, Ustaz Ana butuh dengan dalilnya, Ana pengen menghafal misalnya dalilnya. Mohon bisa disampaikan dalilnya. Ya. Termasuk juga kalau di zaman ini tuh bertanya lewat SMS, lewat WA. SMS atau WA itu identik dengan ringkas. Namanya aja short message, SMS. Ya. S-nya yang pertama short, kemudian message, terus service. Namanya juga short. Short itu artinya pendek. Kok ada orang nanya, Ustaz tolong sampaikan dalilnya dengan lengkap, dari Quran, dari hadis, dari perkataan ulama. Ini nggak baca S itu artinya apa? Short. Ya, bukan LMS kan. Kalau long message service itu baru. Ini bukan long, ini short, pendek. Ya. Jadi kalau ditanya sama Ustaz, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa hukumnya ini Ustaz? Halal, haram, boleh, tidak. Itu jangan jengkel, Ustaz pelit. Ya. Karena memang sesuai dengan karakternya. Sesuai dengan karakternya. Atau misalnya tanya cuma disebutkan link. Ya. Ustaz tolong jelaskan tentang konsep tawakal dalam Islam. Masya Allah. Konsep tawakal dalam Islam. Itu ceramah itu namanya. Terus kita kasih link. Ya. Kita kasih link, ada artikel tentang itu. Ya sudah. Alhamdulillah dikasih link. Bersyukur kepada Allah. Ya. Ini namanya etika dan adab. 6. وقال الإمام البخاري رحمه الله ما رأيت أحدا أوكر للمحدث ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. وقال الخطيب رحمه الله معلقا وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك. وقال العلامة بن الجماعة رحمه الله ينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه ولا يناديه من بعد بل يقول يا سيدي ويا أستاذي ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه كقوله قال الشيخ أو الأستاذ كذا وقال شيخنا أو قال عالمنا أو أستاذنا كذا إلى غير ذلك. Nah, ini adalah etika memanggil ustadz. Apa? Etika memanggil ustadz. Diawali dengan perkataannya Imam Bukhari, ma ra'aitu ahadan awqara lil muhadditsina min Yahya bin Ma'in. Kata Imam Bukhari, kami tidak pernah melihat ada orang yang lebih menghormati para ahli hadis melebihi Yahya ibnu Ma'in. Jadi Yahya ibnu Ma'in itu ulama besar, punya guru-guru. Kata Imam Bukhari, Yahya ibnu Ma'in rahimahullah ini adalah sosok murid yang sangat hormat kepada gurunya. Makanya ilmunya Masya Allah tabarakallah berkah. Di antara bentuk penghormatannya, qala al-khatibu rahimahullah mu'alliqan. Khatib al-Baghdadi ketika membawakan apa yang dituturkan oleh Imam Bukhari tentang Yahya ibnu Ma'in tadi, beliau kasih catatan, kasih komen. Apa komennya? Wa idza khatabat talibul muhadditsa adhamahu fi khitabihi. Kalau seorang murid akan berbicara, akan memanggil gurunya,
maka hendaklah dalam berbicara itu disesuaikan dengan kedudukan gurunya. Binisbatihi iyyahu ilal ilmi. Dengan menisbatkan panggilan itu kepada ilmu. Bagaimana contohnya? Mithlu an yaqula lahu ayyuhal alim atau ayyuhal hafidh wa nahwu dzalik. Dengan mengatakan wahai alim. Kalau di zaman kita Ustadz, Afwan. Jadi memanggil itu dengan panggilan yang layak dengan posisinya. Kalau beliau kiai ya mohon maaf Pak Yai. Kalau beliau Ustadz ya mohon maaf Ustadz. Sebagian orang kadang-kadang suka disingkat-singkat. Us. Ya. Us ini kan bisa macam-macam ya. Jadi agak mirip-mirip kayak pus gitu loh. Kurang enak didengar. Kurang enak didengar. Ya. Panggil ayyuha al-alim. Wa qala al-allamah Ibnu Jama'ah rahimahullah yanbaghi an la yukhatiba syaykhahu bit-ta'il khitabi wa kafihi. Tidak pantas seorang murid memanggil gurunya dengan ta'ul khitab. Apa ta'ul khitab? Anta. Apa? Anta. Apalagi ente. Ya. Wong murid sama gurunya kok ente. Ente itu sama teman. Ustaz ente kemana aja? Masya Allah. Ya. Antum boleh gunakan itu kalau ngobrol sama teman. Mau sama Ustaz kok ente. Ya. Ta'ul khitab wa kafihi. Apa kafihi? Ka. Ya. Hadza qalamuka. Ya. Hal hadza qalamuka? Apakah ini pulpenmu? Ka. Nah. Terus bagaimana? Ya tadi sudah dikatakan tadi. Ini pulpen Ustaz. Ya. Atau kalau di zaman sekarang itu menggunakan kata apa? Antum. Kata antum. Itu lebih hormat daripada anta. Termasuk ketika kita mengucapkan terima kasih jazakallah. Itu lebih sopan kalau kita ucapkan apa? Jazakumullah. Itu lebih sopan daripada kita mengucapkan apa? Jazakallah. Ya. Karena tadi kembali kepada ka tadi. Ya. Kalau kum ya, itu lebih sopan. Ya. Walaupun ada sebagian mengatakan itu tidak dikenal dalam bahasa Arab, tapi dalam komunikasi zaman ini itu dikenal. Seorang murid memanggil gurunya antum. Ya. Jazakumullah bukan apa? Jazakallah. Ya, ada sebagian mungkin karena terbiasa komunikasi dengan perempuan sama ustaznya pun jazakillah. Ya mungkin karena belum apa? Belum tahu. Tapi kalau santri kayak gitu yo. Ini saru. Ya. Kalau yang mengucapkan seperti itu bukan santri ya ustaznya bisa memaklumi. Oh iya, mungkin tahunya itu gitu. Dikiranya jazakillah itu kalimat yang bisa digunakan untuk semua orang kayak syukron. Nah, syukron itu kan bisa laki-laki, perempuan, ya, waria gitu. Ya. Tapi kalau jazakillah itu ya khusus buat perempuan karena belum tahu mungkin. Kalau santri ya udah tahu lah jazakillah, jazakallah, jazakumullah. Wala yunadihi min bu'din. Dan tidak boleh memanggil guru dari jauh. Tat. Ya, ustadznya di bawah, santrinya di atas. Turun. Dekat. Ya. Kurang sopan. Bal yaqulu ya sayyidi ya ustadzi. Mendekat kemudian panggil afwan ustaz. Ya. Itu etika. Wala yusammihi fi ghaibatihi aydan bismihi. Dan tidak menyebut nama ustaz dengan namanya saja. Kadang-kadang saya perhatikan itu ada sebagian jamaah seperti itu. Misalnya ada jamaah ngundang, ya,
Ustaz Afan, Ustaz bisa ngisi di tempat kami. Oh iya, Masya Allah. Ya coba nanti Anda lihat. Siapa yang udah ngisi di sana? Fulan. Kok pakai fulan? Nggak pakai apa? Ustaz. Ya. Harusnya kan Ustaz Fulan. Langsung apa? Fulan. Ya. Berapa kali Anda temukan seperti itu? Ya kalau di Purbalingga misalnya contohnya, siapa yang ngisi di situ? Ya Mujahid, Zaid, Agus. Teman ente apa? Ya, Ustaz Zaid, Ustaz apa? Mujahid, Ustaz Agus. Apa susahnya sih? Ya, tinggal nambahin kata apa? Ustaz. Ya. Itu sering Anda temukan. Ini bukan di Purbalingga. Anda lagi ngobrolin tentang beberapa wilayah yang lain. Dan itu berkali-kali. Ya, berkali-kali mengalami seperti itu. Siapa yang isi? Ya pernah kita ngundang fulan. Masya Allah, Ustaznya udah capek-capek datang ke situ cuma dipanggil apa? Nama saja. Etika jamaah harus diperhatikan, itu etika. Ya. Jadi ketika kita manggil Ustaz itu bukan hanya karena di hadapan beliau. Kita menghormati Ustaz bukan hanya di hadapan beliau, termasuk di belakang beliau pun kita hormati. Saya nggak bermaksud untuk merendahkan, walaupun nggak bermaksud. Apalagi kalau ente bermaksud, nggak bermaksud nggak boleh, apalagi bermaksud. Walaupun Anda nggak bermaksud untuk merendahkan, tapi cara Anda berbicara itu mengesankan merendahkan, walaupun Anda tidak bermaksud. Makanya kayak kalimat-kalimat laulallahu masya Allahu wa syi'ta. Masya Allahu wa syi'ta. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Walaupun tidak bermaksud untuk menyamakan antara Allah dengan Anda. Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allahu wa syi'ta. Ini semua dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Itu tetap enggak boleh. Walaupun si pengucap kalimat tersebut tidak bermaksud untuk menyamakan antara Allah dengan Anda. Disuruh diganti dengan kata summa masya Allahu summa syi'ta. Ini dengan kehendak Allah kemudian kehendakmu. Berarti cara bicara pun diatur. Ya. Walaupun niatnya baik, tidak ada niat buruk, tetap harus diatur. Ya. Kaqaulihi qala syekh awil ustad kada wa qala syekhuna aw qala alimuna aw ustaduna kada ila ghairi dzalik. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu walaupun tidak di hadapan ustaz, akan menukil sesuatu dari ustaz, maka katakan ustaz fulan berkata demikian, jangan fulan berkata demikian. Ya. Naam, wa qala aidan wa min dzalika an yu'azzima hurmatahu wa yarudda ghaibatahu wa yaghdaba laha fa in ajaza an dzalika qama wa faraqa dzalikal majlis wa yanbaghi an yad'u lahu muttata hayatihi wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu wa auda'ahu ba'da wafatihi wa yata'ammada ziyaratal qabrihi wal istighfara lahu wa sadaqata anhu wa yasluka fis samti wal huda maslakuhu wa yura'iya fil ilmi wad dini 'adatahu fi wa yaqtadi bi harakatihi wa sakinatihi fi 'adatihi wa sakanatihi fi 'adatihi wa ibadatihi wa yata'addaba bi adabihi wa la yad'a al-iqtida'a bihi. Naam. Wa qala aidan, siapa? Yang paling dekat siapa namanya? Al-Allamah Ibnu Jamaah. Ini masih perkataan Imam Ibnu Jamaah. Wa min dzalika, di antara adab yang perlu dilakukan, dipraktekkan kepada guru, an yu'azzima hurmatahu wa yarudda ghibatahu wa yaghdaba laha. Tidak boleh kita terima ketika guru kita digunjing.
Dan kita perlu marah wa yaghdab laha ketika ada orang menggunjing guru kita. Coba sekarang antum bandingkan dengan praktek sebagian murid di zaman ini. Bukannya dia marah ketika gurunya menggunjing, malah dia yang menggunjing siapa? Gurunya. Ustadz anu kayak gini ya. Dan yang lebih parah lagi bukan hanya menggunjing, memfitnah. Yang sering Anda sampaikan. Ya. Website isinya cuma itu tok. Isinya adalah fitnah, 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 fitnah. Makanya cocoknya namanya website fitnah. Ya. Gak barokah jamaah yang kami hormati. Gak barokah. Ya. Para ulama kita mengajarkan kalau kita sedang di majelis, kemudian ada orang ngerasani menyebutkan aib guru kita, maka kita perlu marah di situ. Fa in ajiza an dzalika qama wa faraqa dzalikal majlis. Kalau enggak mampu untuk mengingkari maka pergi. Tinggalkan majelis tersebut. Enggak mampu itu mungkin karena di situ mereka dominan atau karena yang melakukan orang yang punya kekuasaan, maka pergi, tinggalkan majelis tersebut. Ya. Dalam rangka untuk pembelaan kepada guru. Wa yanbaghi an yad'u lahu muddata hayatihi, doakan. Ya, nanti ada bab khusus itu mendoakan guru. Ya. Kenapa? Karena jasanya besar banget. Ya. Dari enggak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Dari enggak bisa baca Al-Quran sampai bisa baca Al-Quran. Enggak bisa baca hadis, kitab sampai bisa baca kitab. Itu berapa besar jasanya guru kita kepada kita. Ya. Dari kita awalnya cuma baca, cuma tahu hadza kitabun, hadza qalamun. Sampai kemudian kita bisa mulai baca kitab para ulama. Itu yang ngajarin hadza kitabun, hadza qalamun, jasanya besar sekali kepada kita. Ya. Maka doakan, minimal doakan. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarawna annahu qad kafa'tumuhu. Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian maka balaslah kebaikannya. Balaslah kebaikannya. Kalau kamu tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikannya maka doakan. Doakan sampai kira-kira doamu itu sepadan dengan jasanya. Ya sekarang guru kita ngajarin kita tiap hari, bayangkan. Dari jam 7 sampai zuhur. Setiap hari 3 tahun. Berapa jam berarti? Jasanya seberapa besarnya buat kita? Kita nggak bisa membalas dengan sesuatu yang sifatnya materi. Karena memang di sini SPP itu bukan untuk gaji guru. SPP itu untuk kembali kepada antum. Berarti kapan kita balasnya? Kapan kita balasnya? Kalau bukan dengan doa. Doa. Sampai kira-kira doamu itu sepadan dengan jasanya. Berarti berapa jam kita harus doakan guru kita? Guru kita dari jam 7 sampai zuhur. Selama 3 tahun setiap hari. Nah kita doanya berapa coba? Itu perintah dari Nabi SAW untuk membalas jasa orang lain kepada kita. Ya. Makanya di sini katakan wa yanbaghi an yad'u lahu muddata hayatihi. Selama masih hidup doakan, termasuk ketika sudah meninggal. Wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu wa auda'ahu ba'da wafatihi. Dan setelah wafatnya guru kita itu, maka jagalah keturunannya. Jagalah kerabatnya, orang-orang yang disayangi beliau. Ya. Jadi ketika antum melihat ada anak ustadz, antum bantu anak tersebut. Ya, bantu di sini dalam arti misalnya kita melihat anak ini mungkin kurang baik perilakunya, kita tegur. Itu termasuk perhatian. Ya. Jadi jangan cuek, bebek. Ya. Itu bagian dari adab kita kepada guru kita. Wah, bukan malah sebaliknya. Oh, ustadz itu ngajar pendidikan anak, anaknya sendiri kelayaban. Ya, enggak diperhatikan. Ustadz itu waktunya tersita buat murid. Sehingga kadang-kadang anaknya lepas. Ya.
Apa yang terjadi seandainya ketika lagi ngajar ini anaknya ulah, ustadznya turun kemudian benerin anaknya, bubar jamaahnya kan? Maka di sini harus ada simbiosis mutualisme. Ya. Bukan malah kemudian jarkoni. Cuma pinter ngajar nggak bisa ngelakoni. Bukan, justru apa yang bisa antum lakukan untuk membantu ustadznya. Oh, anak ini kelayapan, oh pegang, nasihati. Ya. Itu bagian dari khidmah. Ya. Termasuk sampai setelah ustadz itu wafat. Nah. Sampai setelah ulama itu wafat, maka tetap berusahalah untuk mengkhidmah anak-anaknya, keturunannya, kerabatnya. Itu bentuk terima kasih kita kepada guru tersebut. Ya. Wa yata'ammad ziyarata qabrihi wal istighfara lahu was sadaqata anhu. Ya. Maksimalkan, usahakan ketika sudah meninggal ziarah kubur beliau. Ya. Doakan beliau, bersedekah atas nama beliau, boleh. Ya. Ya, sudah meninggal saya pengen bersedekah atas nama beliau. Beliau sudah ngajari saya dari alif ba ta sa. Dia sudah ngajari saya bahasa Arab, dia sudah ngajari saya nahwu, sudah ngajari ini, sudah ngajari ini. Saya belum bisa membalas jasa beliau. Saya pengen bersedekah atas nama beliau. Itu bagian dari adab kepada guru. Kemudian wa yasduqu fis samti wal huda maslakahu wa yura'i fil ilmi wad dini 'adatahu wa yaqtadi bi harakatihi wa sakanatihi fi 'adati wa ibadati wa yata'addabu bi adabi wa la yad'u al-iqtida'a bihi. Kemudian meneladani guru. Ini intinya adalah meneladani guru. Cara bicaranya, cara jalannya, akhlaknya, cara ngajarnya, tiru. Selama itu baik. Kenapa demikian? Karena itu secara otomatis termasuk birrus syekh. Termasuk bakti kepada syekh. Kenapa demikian? Ketika antum meneladani kebaikan-kebaikan guru, maka di waktu yang sama secara otomatis akan mengalirkan pahala. Akan mengalirkan pahala. Dan itu adalah termasuk birrus syekh yang terbesar. Termasuk kebaikan murid kepada guru yang terbesar adalah ketika dia mengamalkan ilmu yang diajarkan sama gurunya. Karena dengan demikian guru akan menikmati usaha keras dia setiap hari untuk ngajar kepada muridnya. Maka dapat ilmu amalkan, dapat ilmu amalkan, dapat ilmu amalkan. Ini adalah termasuk adab seorang murid kepada gurunya. Nuwasil insyaallah fi darsil qadimi biidznillah azza wa jalla. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.